Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di sini bersama vlog saya ya. Nah, di sini saya bersama teman-teman kurang lebih sekitar 90 orang akan menuju ke Jabal Uhud dan akan berziarah ke sana teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran, ayo kita ikuti bersama seperti apa dalamnya Jabal Uhud. Pasti di sana ada sejarah yang terjadi pada saat itu teman-teman ya. Dan di situ nanti akan saya ceritakan tentang sejarah peristiwa yang menimpa pada saat itu. Ayo kita ikuti bersama seperti apa dalamnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah sampai di Jabal Uhud bersama teman-teman ya. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang penasaran mengapa harus dinamakan Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Karena gunung ini adalah gunung yang terpisah dari gunung-gunung yang lain. Maka kaum Arab menyebutnya adalah Jabal Uhud yang diambil sebenarnya dari kalimat ahad. Nah, di tempat ini teman-teman adalah tempat yang paling bersejarah. Sebuah momen yang tak akan pernah terlupakan oleh semua penduduk Arab karena di sini pernah terjadi peperangan yang sangat luar biasa antara kaum kafir Quraisy dan orang-orang mukmin. Pada waktu itu pasukan orang mukmin sangat sedikit sekali teman-teman yang dipimpin oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Sekitar 700 orang harus terpaksa melawan sekitar 10.000 orang kafir Quraisy. Dan sayangnya teman-teman, 70 orang gugur di tempat ini dari pasukan Rasulullah SAW dan harus meninggal mati syahid. Bahkan Sayyidina Hamzah pun yang dikenal sebagai Asadullah harus meninggal di tempat ini. Jadi sungguh tak terbayang rasanya teman-teman. Nah, pada akhirnya teman-teman, setelah peperangan selesai, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin yang tersisa pada saat itu untuk menguburkan para jenazah yang gugur di medan perang. Nah, di sini kalian harus tahu teman-teman, yang di pagar ini adalah sebagian keluarga dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jasir, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini tempat ini dijadikan pengunjungan para wisata selain untuk melihat suasana di sini, dan manfaatnya juga bisa ziarah ke keluarga Rasulullah SAW yang gugur di medan perang. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita semua yang berziarah ke sini akan ditempatkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan menuju ke Jabal Rumman ya, yang mana jabal tersebut adalah tempat para pemanah pejuang dari Rasulullah SAW yang memerangi 10.000 orang kafir yang gugur pada waktu itu. Nah, di sana nanti akan saya jelaskan tentang apa peristiwa tragedi kejadiannya ya. Ayo kita ikuti bersama. Nah, sekarang kita udah sampai nih teman-teman di daerah Jabal Rummat. Sebenarnya ini masih di sekitar Jabal Uhud ya. Nah, disinilah tempat pertemuan pasukan orang-orang beriman dan pasukan orang-orang kafir. Artinya orang yang tidak beriman. Seperti yang kita ketahui dengan pasukan Nabi yang beliau siapkan, yang kemudian 300 orang dengan provokator Abdullah Ubaid bin Salum dengan provokasi mereka untuk meninggalkan pasukan Nabi, sehingga menjadi desersi pada saat itu.
dan akhirnya tersisa 700 pasukan saja dari pasukan Rasulullah SAW. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW membentuk strategi untuk melawan 10.000 pasukan orang-orang kafir. Nah, sebagian Nabi memerintahkan untuk pasukannya untuk berada di Jabal Rumman, ya di situ teman-teman. Nah, tempat itulah yang diposisikan oleh Nabi untuk tempat para pemanah yang bisa mengontrol pasukan orang-orang kafir. Coba kita perhatikan teman-teman, itulah Jabal Uhud yang terhempar. Dan kemudian disinilah pertarungan berlangsung di daerah dataran ini. Dengan begitu semangatnya peperangan Jabal Uhud, yang mana sudah dipelajari karakter perangnya oleh orang-orang kafir, dan disimpulkan bahwa orang muslim tidak hanya semangat berperang karena imannya, tetapi semangat berperang karena merampas ghanimah atau harta dari orang-orang kafir. Dan akhirnya ketika pimpinan Khalid bin Walid menyadari hal itu, akhirnya Khalid bin Walid membagi dua pasukan teman-teman. Pasukan kecilnya untuk memancing pasukan Nabi agar turun dari Jabal Rumman ini, sedangkan pasukan besarnya tetap bersama dengan Khalid bin Walid. Akhirnya turunlah pasukan Nabi untuk mengejar ghanimah harta rampasan perang pada saat itu. Sementara Khalid dan pasukan besarnya berhasil menguasai Jabal Rumman itu. Akhirnya dihujanilah air panah yang sangat luar biasa dan terbunuhlah para kaum muslimin pada saat itu di lembah ini. Bahkan Rasul pun terjatuh dan sebagian gigi beliau retak dan dikabarkan wafat pada saat itu. Maka dimanfaatkanlah oleh pasukan kafir termasuk Wahsy yang disiapkan oleh Hindun untuk mengarah sasarannya ke pejuang Nabi Muhammad SAW pada saat itu, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Akhirnya wafatlah beliau. Karena mempunyai dendam yang sangat luar biasa, akhirnya Hamzah bin Abi Thalib terbunuh dan kemudian dibelahlah dadanya dan diambil hatinya, kemudian dikunyah pada saat itu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, pas kita mendengar sejarah ini tidak terbayang seperti apa kejadiannya ya. Maka dengan ini semoga kita semua bisa mengambil hikmah daripada kejadian ini, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih taat ke peraturan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.